Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama kami di channel yang kita cintai ini, bersama-sama khususnya pada kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan mengkaji ataupun kita akan mengenal sosok sahabat yang begitu pemberani, di mana memang begitu banyak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau adalah seorang pemberani, tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada diri mereka, diri beliau ketika tatkala ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum muslimin, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in yang berjuang bersama para khulafaur rasyidin. Mereka tidak pernah merasa gentar sedikit pun ketika datang panggilan seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara ribuan tokoh-tokoh pemberani yang namanya patut dikenang dan pantas untuk ditulis dengan tinta emas dalam buku sejarah perkembangan dan peradaban agama Islam adalah beliau As-Sahabiyul Jalil Sayyidina Majza'ah bin Thawr, seorang sahabat yang dikenal sebagai pemberani dan pembuka dan penunduk ataupun penakluk kerajaan Persia yang dikenal dengan keagungan dan kehebatannya pada saat itu. Kita ketahui bersama-sama bahwasannya pasukan muslimin mereka selalu haus untuk mendapatkan panggilan jihad fisabilillah, sehingga tatkala mereka memasuki peperangan, mereka memasuki fase jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu merindukan syahid, mereka begitu mendambakan agar termasuk diri mereka, termasuk orang-orang yang mendapatkan undangan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi nilai lebih, yang menjadi semangat bagi kaum muslimin, di mana mereka utamanya adalah berperang di jalan Allah bukan semata-mata untuk mencari kemenangan dan bukan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi utamanya mereka ingin mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan salah satunya dan dicontohkan oleh Sayyidina Majza'ah bin Thawr. Tatkala masa ataupun periode kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, beliau mengirimkan surat yang dibawakan oleh utusan beliau kepada gubernur provinsi Kufah yang ada di Irak waktu itu, dan yang dipimpin saat itu oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum wa ardahum. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari membuka surat tersebut yang menuliskan, yang berisikan bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari untuk menyiapkan pasukan yang berada di kota Kufah, yang saat ini sebagai termasuk letak geografis kota daripada kota-kota yang ada di negara Irak, agar menyiapkan pasukan dan untuk bergabung bersama pasukan-pasukan yang lainnya yang datang dari provinsi Basrah, di mana perintah tersebut juga diiringi perintah agar Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ditemani oleh salah satu tokoh dari sahabat yang dikenal pemberani, yaitu Majza'ah bin Thawr, untuk bergerak menuju negara Persia dan untuk menyerang pasukan langsung menuju pusatnya yang dipimpin oleh Raja Persia saat itu, yaitu adalah Hurmuzan. Sehingga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun menyiapkan pasukan
melaksanakan perintah dari Sayyidina Umar, bergerak untuk mengejar dan mengeksekusi Hurmuzan sang raja Persia. Hurmuzan pun juga mengetahui hal tersebut, sehingga dia pun menyiapkan strategi berpindah-pindah dari tempat. Dia menyadari bahwasannya pasukan yang akan dihadapi ini, pasukan muslimin begitu kuat dan begitu berani untuk menyerang kerajaan Persia, dan saat itu pun Persia sudah tidak sekuat seperti masa-masa sebelumnya. Sehingga Hurmuzan pun berpindah dari kota ke kota lainnya, dari provinsi ke provinsi lainnya. Dan begitu pula pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari juga bisa membebaskan kota demi kota yang beliau lewati, dan membebaskan kota-kota tersebut daripada kepemimpinan Hurmuzan, dan menjadikan kota-kota tersebut di bawah kepemimpinan kaum muslimin, dan sangat banyak di antara mereka yang akhirnya mengikuti dakwah Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kekuatan Persia pun semakin terkikis, keluasan ataupun luasnya negara Persia pun juga semakin berkurang, dan luas daripada negara-negara Islam pun juga semakin bertambah, dan kaum musliminnya pun juga semakin bertambah. Sehingga sampai pada akhirnya Hurmuzan terpojok, dan dia pun memang tujuan akhirnya adalah berlindung di sebuah kota yang dikenal dengan sebutan kota Tustar. Kota Tustar ini adalah salah satu kota yang paling kuat pertahanannya, dan kota yang memang sebelumnya dibangun oleh raja-raja sebelum Hurmuzan, termasuk menjadi kota yang sangat indah, kota yang sangat megah, dan menjadi kota tujuan destinasi wisata bagi raja-raja sebelumnya. Sehingga banyak raja-raja Persia sebelumnya yang tinggal di kota Tustar ini, dan karena rajanya berada di situ, maka pertahanannya, lapisan tembok-tembok perbatasannya pun juga diperkuat dan diperluas oleh raja-raja sebelumnya. Sehingga kota Tustar ini pun selain termasuk menjadi kota yang sangat indah, juga termasuk kota yang begitu kuat pertahanannya. Sehingga seperti yang kita baca di dalam kitab yang kita kaji ini, Suwar min Hayatis Sahabah, bahwasanya para sejarawan mengatakan ini adalah qalal mu'arrikhuna anhu innahu awwalu wa a'zamu surin buni ala dhahril ard. Benteng yang dibangun, tembok yang dibangun mengelilingi kota Tustar ini adalah termasuk benteng yang paling besar dan yang paling kuat yang pertama dibangun di permukaan bumi ini. Sehingga pasukan muslimin yang mencoba untuk mengejar Tustar, mengejar Hurmuzan yang berada di dalam Tustar ini terhenti pada posisi di luar kota Tustar. Tidak hanya itu, bahkan di depan tembok yang begitu besar dan begitu kuat ini, pasukan Persia sudah mempersiapkan sebelumnya dengan memperkuat pertahanan mereka dengan menggali parit yang luas yang juga dialiri air, dialiri sungai, dan hanya ada beberapa jembatan yang menghubungkan antara daerah sebelumnya yang dipisah oleh sungai, yang sungai ini bernama Sungai Dujail, pecahan dari Sungai Dijlah yang begitu besar dan begitu terkenal dalam syair-syair Arab. Sungai Dujail ini memisahkan antara kota Tustar dan kota-kota lainnya, sehingga pasukan muslimin pun tidak bisa memasuki kota Tustar dan terhenti di posisi ini. Tidak sebentar ataupun tidak mudah keadaan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa-masa ini. Askarat juyushul muslimin haula khandaq Tustar wa dhallat 18 syahran la tastati'u ijtiyazahu. Kaum muslimin mendirikan tenda-tenda, membangun kekuatan di seberang kota Tustar ini yang dekat dengan perbatasan kota Tustar. Mereka mendirikan tenda-tenda di situ selama 18 bulan. 18 bulan, dan di mana dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi 80 peperangan, di mana kaum muslimin mencoba untuk masuk, kemudian dihadang oleh pasukan Persia yang berada di di hadapan tembok-tembok tersebut. 80 kali peperangan kaum muslimin belum bisa untuk masuk
merangsek, bahkan merobohkan, menundukkan pasukan yang berada di tembok-tembok pertahanan tersebut. Wa kanat kullu ma'rakatin min hadhil ma'ariki tabda'u bil mubaraza baina fursanil fariqain. Di mana setiap peperangan ini dibuka dengan adu daripada beberapa penunggang kuda dan beberapa tokoh-tokoh yang paling kuat di antara dua kabilah ini ataupun dua pasukan ini. Kemudian berlanjut ke peperangan yang lebih besar, di mana di peperangan yang ini Sayyidina Majza'ah bin Thawr menunjukkan kualitas beliau sebagai penunggang kuda. Beliau menampilkan keberanian beliau sehingga dari sekian peperangan, 80 peperangan ini beliau mampu menumbangkan dan membunuh ratusan penunggang kuda, bahkan ratusan pemberani-pemberani dari kerajaan Faris tanpa beliau terluka sedikit pun. Sejak itulah nama Majza'ah bin Thawr dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya, dan beliau pun memukau, memberikan pertunjukan yang bisa mencengangkan kawan maupun lawan, kawan dari pihak kaum muslimin dan lawan dari pihak Persia. Wa fi akhir ma'rakah min tilkal ma'arik. Namun tentu bukan hal yang mudah untuk menghabiskan 18 bulan di satu tempat, kemudian melakukan sampai puluhan kali peperangan. Kaum muslimin tentu juga menghadapi kesulitan yang lain di saat perbekalan semakin menipis dan persiapan-persiapan yang lainnya, dan keadaan para sahabat juga semakin mulai merasakan rasa lelah sebelumnya. Lalu dalam keadaan yang semakin genting ini, dari 80 kali peperangan, dan mulai juga menurun kekuatan yang sudah dimiliki kaum muslimin, dan mencoba berulang kali untuk masuk melewati jembatan tersebut, namun tidak pernah berhasil. Sampai pada akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dan juga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari semakin intens untuk meningkatkan ibadah mereka dan semakin semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemenangan, meminta jalan agar bisa mampu untuk menaklukkan kota Tustar ini. Kemudian tidak lama setelah itu, dari serangan yang ke-80 ini dan mengalami keadaan yang mulai kritis, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mulai merasakan rasa putus asa. Di tengah keputusasaan tersebut, setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja ada sebuah anak panah yang jatuh tepat di hadapan beliau, dan anak panah tersebut menyampaikan sebuah pesan. Tertulis di dalamnya, laqad wathiqtu bikum ma'syaral muslimin. Aku telah mempercayai kalian, wahai kaum muslimin. Wa inni astaminukum ala nafsi wa mali wa ahli wa man tabi'ani. Dan aku menyerahkan diriku, meminta keamanan kepada kalian untuk diriku, hartaku, keluargaku, dan mereka orang-orang yang ikut bersamaku. Walakum alayya an adullakum ala manfadhin tanfidhunahu minhu ilal Madinah. Jikalau kalian memberikan jaminan keamanan kepadaku dan semua yang ikut bersamaku, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian, jalan yang bisa menyampaikan kalian masuk ke dalam tengah kota Tustar, dan aku akan memberitahu letak dan lokasi Hurmuz secara detail. Kemudian Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun membalas surat tersebut dan mengirimkan kembali anak panah, di mana anak panah tadi datang, dari mana anak panah tadi datang. Kemudian laki-laki itu pun mempercayai surat balasan yang dikirim oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Lantas pada
malam harinya, wa tasallala ilaihim tahta junhi dhalam, pada malam harinya di bawah gelapnya malam, laki-laki ini datang menuju Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ingin bertemu, dan setelah sampai kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dia mengatakan, nahnu min sadatil qaum, kami ini adalah termasuk tokoh daripada pembesar bangsa Persia. Waqad qatalal Hurmuzan akhil akbar, Hurmuzan telah membunuh kakakku. Wa ada ala malihi wa ahli, dan dia juga telah mengambil harta dan keluarga kakakku. Wa admara liya syarr fi sadrihi, dan dia juga berkeinginan buruk, ingin menghabisiku dan keluargaku. Hatta ma'udtu amanuhu ala nafsi wa auladi, sampai aku tidak lagi percaya kepadanya dan aku mengkhawatirkan anak-anakku dan keluargaku. Fa'athartu adlakum ala zulmihi, maka aku percaya kepada kalian karena kalian telah dipercaya. Wa wafa'akum ala ghadrihi, kalian begitu terpercaya untuk memenuhi janji-janji yang telah kalian ucapkan, dan aku berkeinginan agar kalian menang dan kalian yang menguasai negaraku ini. Maka berikanlah kepadaku agar satu orang ikut bersamaku yang dia terkenal cerdas, dia juga terkenal pemberani, dan dia pun juga termasuk wa yakunu mimman yutqinuna as-sibahata hatta urshidahu ala tariq, dan dia pun juga bisa mampu dan pandai untuk berenang karena jalur ini akan melewati sungai tersebut. Dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari akhirnya memanggil, melihat kriteria orang yang dipilih. Kemudian Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari memanggil Majzah bin Thawr as-Sadusi wa asara ila bil amr, dan beliau pun menyampaikan bahwasanya ceritanya adalah seperti ini dan ini adalah berada di hadapan kita tokoh dari bangsa Persia. Wa qala a'inni bi rajulin min qaumika lahu aqlun wa hazmun wa qudratun ala sibah. Jadi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bertanya dan meminta kepada Majzah bin Thawr agar memberikan salah satu dari kaumnya agar menjadi utusan yang berangkat bersama orang Persia ini. Kemudian Majzah bin Thawr pun menjawab, ij'alni dzalikar rajul ayyuhal amir, jadikan aku saja, aku siap untuk berangkat bersama orang ini. Maka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, idza kunta qad syi'ta fa'ala barakatillah, kalau kamu memang siap maka mudah-mudahan kau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun berpesan kepada Majzah bin Thawr agar berangkat bersama tokoh Persia ini, dan di antara beberapa pesannya akan kita bahas pada video sebelumnya, dan apa yang bisa dilakukan dan apa yang akan diberikan kepada yang diberikan oleh Sayyidina Majzah bin Thawr kepada kaum muslimin atas keberaniannya ini menghadap Hurmuzan dan masuk ke tengah-tengah kota Persia Tustar sendirian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dianjurkan untuk kita pelajari demi kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga mendapatkan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sha'ana ala tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.